Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang rasanya kita bisa bertemu lagi dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga. Hari ini Selasa 8 November 2022 bersama saya Priyo Haryadi. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita memulai segala aktivitas kita, saya mengajak untuk bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk hari yang baru. Sebelum kami memulai segala aktivitas kami, izinkan kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan bersama-sama membaca satu ayat dari firman Tuhan yang diambil dari Efesus 2 ayat yang ke-10. Efesus 2 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, tema renungan pada pagi hari ini adalah arti hidupmu. Alkisah ada dua bejana yang dibawa oleh seorang ibu untuk mengambil air di sebuah mata air di ujung desa. Bejana yang satu dalam keadaan utuh, sementara bejana yang lain dalam keadaan retak. Meskipun selalu diisi penuh oleh si ibu, ketika sampai di rumah, air di bejana tersebut tidaklah sama. Satu bejana dalam keadaan penuh, sementara bejana yang lain, air dalam keadaan tinggal separuh saja, bahkan kadang kurang. Si bejana dengan air yang tetap penuh selalu menyombongkan diri. Lihat aku bisa memberi lebih banyak manfaat daripada kamu. Tidak seperti kamu yang hanya memberikan separuh. Itu pun kadang-kadang tidak lebih dari itu. Aku selalu memberikan air penuh bagi keluarga ini. Si bejana menjadi sedih dan merasa keberadaannya tidak memberikan arti. Si bejana pun mengeluh pada si ibu. Ibu, mengapa engkau tidak membuang aku? Aku tidak lebih berguna. Aku retak, dan selalu saja aku memberi lebih sedikit air dibanding si bejana utuh. Si ibu pun tersenyum kepada si bejana dan berkata, "Aku tahu kamu retak, dan memberi sedikit air bagi keluarga ini. Tapi lihatlah bunga-bunga di pinggir jalan yang selalu kita lewati. Mereka menjadi tumbuh dan segar karena tetes-tetes air yang selalu kamu berikan setiap kita melewatinya." Perasaan tidak berarti seringkali muncul, dan tidak jarang kita membanding-bandingkan dengan pencapaian orang lain, sehingga kita tampak lebih kecil dan tidak ada apa-apanya dengan orang lain. Ilustrasi tentang bejana memberikan kita pelajaran betapa hal yang kecil yang mungkin tidak kita sadari bisa memberikan banyak arti, banyak makna bagi orang lain. Efesus 2 ayat yang ke-10 menyatakan, kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Tuhan memiliki tujuan untuk setiap orang.
Tidak ada seorang pun yang dibentuk tanpa tujuan. Tuhan mempunyai tujuan. Di saat merasa kecil tidak berarti, bahkan merasa kehilangan arah dan tujuan, ingatlah bahwa Bapa Sang Pencipta mempunyai rencana dan tujuan terhadap kita masing-masing, agar hidup kita menjadi lebih berarti dan mengagungkan namanya. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, Engkau yang menciptakan kami. Jadikan hidup kami berarti. Jangan biarkan kami merasa rendah diri, tetapi selalu ajarlah kami untuk meyakini bahwa Engkau menciptakan kami agar hidup kami berarti dan mempermuliakan Engkau. Pimpinlah kami Tuhan dalam segala aktivitas dan tanggung jawab kami sepanjang hari ini. Dalam nama Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua. Amin.